Marquez akui kemungkinan tinggalkan Gresini Ducati demi tim pabrikan. Pembalap asal Spanyol, Marc Marquez tahun lalu meninggalkan tim pabrikan Repsol Honda, kemudian pindah ke tim satelit Gresini Racing. Tujuannya adalah untuk mendapat motor yang kompetitif, tapi kontraknya hanya berlalu untuk 1 tahun. Musim 2025 menjadi awal bagi banyak pembalap, ada banyak pintu terbuka dan Marquez bisa memanfaatkan untuk mendapatkan tim dan pabrikan yang lebih baik. Dia mengakui bisa saja meninggalkan Gresini Racing jika ada tawaran dari tim pabrikan. Saya berharap pasar transfer pembalap akan lebih bersemangat, kata Marquez berbicara kepada TNT Sports, seperti dikutip Crash.net. Butuh lebih banyak waktu untuk menandatangani kontrak. Setiap pabrikan telah merekrut pembalap papan atas, Ducati menggandeng Pecco, Yamaha menggandeng Quartararo, yang berikutnya adalah Aprilia. Mereka akan mengambil salah satu dari keduanya, lalu menunggu pembalap kedua. Bagi saya, semua pintu terbuka, seru Marquez menjelaskan. Jika Anda cepat di trek, lebih banyak pintu yang terbuka. Jadi ini adalah target saya, harapnya. Marquez bisa saja bertahan di tim Gresini Racing, tapi jika ada tawaran dari tim pabrikan tentu itu akan menjadi lebih baik. Ducati masih belum memutuskan siapa yang akan menjadi rekan setim Francesco Bagnaia. Nama yang difavoritkan adalah Jorge Martin, tapi Marquez juga bisa menjadi pilihan menarik bagi Ducati. Di sisi lain, Aleix Espargaro belum mengambil keputusan tentang masa depannya di MotoGP dan akan tetap bersama Aprilia jika ia ingin tetap membalap, namun ia juga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi penguji. Saat ini, Aleix menjadi pebalap paling senior di kelas MotoGP setelah Valentino Rossi pensiun. Kakak dari Pol Espargaro ini sudah membalap di kelas MotoGP sejak 2012 dan sekarang sudah berusia 34 tahun. Aleix menjadi pebalap Aprilia sudah sejak 2017. Kontraknya dengan pabrikan Italia tersebut akan berakhir di penghujung musim ini. Terkait masa depannya, Aleix mengatakan akan menunggu hingga MotoGP Italia 2024 yang akan digelar Mei. Setelah itu, dia akan memutuskan apakah akan berhenti atau lanjut balapan. Jika dia tetap menjadi pebalap, dia mengatakan hanya akan melanjutkan bersama Aprilia. Tapi, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pebalap tes. Ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Saya tidak tahu. Semoga saja Aprilia menawarkan pekerjaan baru untuk saya, tapi itu bukan yang terpenting. Yang penting adalah memahami apakah saya ingin bertahan atau tidak. Saya belum benar-benar memutuskannya, ujar Aleix, dikutip dari motorsport.com, Minggu. Saya ingin menunggu lebih lama lagi. Saya ingin menunggu setidaknya hingga Mugello untuk melihat bagaimana performa saya, dan kemudian saya akan memutuskan. Saya bersenang-senang tahun ini, tapi saya ingin bertarung di 5 besar di setiap balapan. Jika tidak, itu akan menjadi yang terakhir, kata Aleix. Aleix mengatakan, dia mencoba memahami apa masa depan terbaik bagi dirinya. Saya rasa masa depan saya bukan balapan di tempat lain selain di Aprilia. Maksud saya, jika saya membalap penuh waktu. Jika saya membalap, saya akan tetap di Aprilia. Tapi, mungkin saya memutuskan untuk berhenti dan melakukan beberapa wildcard sebagai pebalap tes, atau mungkin saya memutuskan untuk berhenti sepenuhnya, ujarnya. Saya harus memutuskan, tapi sebenarnya saya belum memutuskan. Saya ingin tampil. Ini adalah obsesi saya saat ini. Saya ingin finish di podium setiap akhir pekan. Maka saya akan memutuskannya, kata Aleix. Jorge Lorenzo menyebut Marc Marquez tak bisa bersaing di MotoGP 2024. Ia mengubah pandangan usai melihat kiprah The Baby Alien dalam MotoGP Amerika Serikat 2024 akhir pekan lalu. Marquez perlahan sudah menemukan performa terbaiknya di MotoGP 2024. Bersama Gresini Racing, ia berhasil meraih 2 podium di sesi sprint race. Kendati demikian, Marquez masih belum bisa finish di posisi 3 besar saat balapan utama berlangsung.
Sementara, dari 3 balapan awal MotoGP 2024, finish keempat di Qatar menjadi pencapaian terbaik juara dunia 6 kali tersebut sejauh ini. Lorenzo melihat Marquez bisa mendapatkan kemenangan dengan Ducati Desmosedici EP23. Namun, ia menilai pembalap asal Spanyol itu belum sepenuhnya beradaptasi dengan motor Ducati. Saya pikir dia akan menang dengan motor itu sekarang. Ia belum beradaptasi dengan cara mengendarainya 100%, kata Lorenzo dikutip dari Motosan, Kamis. Ducati Desmosedici EP23 mampu menunjukkan performa apik di MotoGP 2023. Pasalnya 3 pembalap sukses menempati posisi 3 besar di klasemen akhir, yakni Francesco Bagnaia, juara, Jorge Martin, runner-up, dan Marco Bezzecchi, posisi ketiga. Kendati demikian, Lorenzo mengklaim Marquez tidak bisa bersaing dengan pembalap lain khususnya para pembalap Ducati dengan mengendarai Desmosedici EP23. Pasalnya Bagnaia dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo, serta Martin dan Franco Morbidelli, Prima Pramac Racing, mendapatkan motor terbaru yakni Desmosedici EP24. Dia beradaptasi dengan sangat baik, tetapi dia masih sedikit kurang dan dia memiliki EP23. Dia tidak bisa bersaing dengan yang lain, jelas juara dunia MotoGP 3 kali itu. Saya sangat mengenal Mark, dia seorang pemain sandiwara dan saya suka bersenang-senang, dan akhir pekan ini hal itu terlihat. Selain itu, sekarang Jorge Martin tidak hanya harus melihat Pecco sebagai saingan, tetapi juga Mark. Hal itu bisa memberikan pengaruh, pungkasnya. Di sisi lain, ancaman si bocah ajaib, Pedro Acosta makin dirasakan oleh bos Ducati, Davide Tardozzi. Pembalap asal Spanyol itu langsung nyetel di kelasnya para raja. Bukan kaleng-kaleng, dia baru saja mencatatkan back-to-back podium. Acosta sebelumnya menggondol podium ketiga di seri Portugal. Setelah itu, tempat kedua dia amankan saat melibas seri Amerika Serikat. Melihat kondisi tersebut, Tardozzi rupanya mulai waspada. Dia bahkan punya firasat Acosta akan menggondol sejumlah kemenangan lainnya pada MotoGP 2024 ini. Komentar menarik itu dibuat si bos Ducati saat membahas seri Amerika Serikat kemarin termasuk kemenangan Maverick Vinales. Vinales adalah talenta berbakat, ungkapnya, dilansir juara.net dari Motosan S. Terkadang dia di atas, kadang juga di bawah. Dia berhasil memperoleh kemenangan dengan 3 sepeda motor yang berbeda. Sementara itu, Acosta adalah salah satu pembalap yang akan berkompetisi memperebutkan gelar di masa depan. Ancaman untuk kami yang pastinya bisa menang kembali. Mereka didukung sepeda motor yang bagus. Mereka berhasil membuat pembeda, imbuh Tardozzi. Menariknya, Tardozzi juga berterima kasih pada Acosta dan Vinales. Penampilan mereka berdua menjadi pelecut semangat sendiri untuk Ducati.